Oke, Apa thank you. kabar semua Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Oke, kita mau tetap berdiri, kita mau sama satukan hati dan kita mau berdoa pada siang hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu ya Bapa di tempat ini dan jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah pada kami ya Bapa makanan kami hari ini yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena bagimu lah kerajaan Bapa, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk pagi dan siang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bangunan tubuh yang sehat, nafas kehidupan yang daripadamu, keluarga yang baik, gereja yang baik, semua yang baik penyertaan-Mu di sepanjang 2021 kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terlalu percaya tahun 2022 Tuhan, Engkau akan memberikan kami berkat yang lebih luar biasa lagi daripada tahun sebelumnya Tuhan. Dan kami percaya pada siang hari ini siapkan hati kami untuk mendengarkan apa jadi isi hati-Mu ya Bapa, supaya pada waktu firman-Mu disampaikan yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Untuk roh kami yang sudah suam-suam kuku Kau bangkitkan kembali, untuk berapi-api dalam Engkau ya Tuhan. Bangkitkan iman kami dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biar segala puji, hormat, syukur, kemuliaan pada pagi dan siang hari ini Bapa kami cuma naikkan dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Yes, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Oke, hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada gembala kita, tema daripada sepanjang tahun 2022 ini bicara mengenai iman. Makanya hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk sharing sesuatu firman Tuhan yang berjudul iman yang mengubahkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu sebelum saya akan bagikan firman Tuhan, kita mau sama-sama baca firman Tuhan dan saya mau kita benar-benar perhatikan setiap kata demi kata Bapak Ibu. Oke? Kita akan baca dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang setelah orang makan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ayat ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, tidak asing bagi kita. Kita pasti sudah sering dengar ayat ini, di mana Tuhan Yesus membuat mujizat 2 ikan, 5 roti dan memberi makan 5.000 orang. Dan sisa berapa? 12 bakul. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, kita sudah baca tadi semuanya baik-baik? Udah perhatiin semuanya? Sudah pay attention dengan baik? Nah, saya mau tanya nih, kira-kira di cerita ini dalam Yohanes ini apa yang kurang Bapak Ibu? Ayo, apa yang kurang? Minum? Oh, minum kurang ya. Gak ada yang jual minum ya, mesti ada yang jual teh botol mestinya ya. Thank you. Nah, di dalam Yohanes ini Bapak Ibu ada yang kurang. Makanya kita kalau baca Alkitab Bapak Ibu, kita pastikan untuk membaca Alkitab itu di dalam kitab Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana 4 murid Yesus dalam membagikan sebuah cerita, dalam menyampaikan sebuah cerita ada 4 sisi, ya, sehingga kita semakin lengkap dalam mengerti apa yang sebenarnya kejadian yang terjadi pada saat itu sehingga dapat memberkati kehidupan kita. Nah, yang bagian yang kurang di ayat ini Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam kitab Matius. Nah, apa yang kurang? Nah, baca baik-baik lagi apa yang kurang ya. Di Matius 14 dikatakan menjelang malam. Katakan sama-sama menjelang malam.
menjelang malam. Jadi tadi yang kurang adalah waktunya Bapak Ibu. Jadi tadi ceritanya Tuhan sudah disampaikan dengan baik, tapi waktunya itu kurang. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, waktu mengenai menjelang malam atau malam hari ini penting Bapak Ibu. Ya. Kenapa dibilang malam hari ini penting Bapak Ibu? Karena malam itu bicara sesuatu yang gelap. Gak tahu apa-apa. Kita bicara sesuatu yang kita gak kelihatan. Di mana ujungnya? Ya. Sama seperti kadang-kadang Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan pandemi dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ya. Pada waktu Tuhan izinkan pandemi, pada waktu kenapa Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya menjelang malam baru ditanya, gimana mau beli makanan? Kenapa nggak dari siang hari dipersiapin? Sebenarnya Tuhan tahu, Tuhan justru pengen mencobai, Tuhan pengen tes. Sama dalam kehidupan kita, banyak anak Tuhan kadang-kadang tanpa disadarin, Tuhan kenapa izinkan ada masalah dalam kehidupan kita? Untuk Tuhan pengen menguji kita. Apakah kita pada waktu di tengah masalah, kita tenang, kita percaya Tuhan menolong kita, atau kita panik seperti murid-murid Yesus? Ada amin? Kita lihat murid-muridnya pada bingung, pada panik, gimana mau cari makan, gimana mau kasih makan 5.000 orang pada malam hari. Tapi Yesus tenang-tenang aja. Katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah panik. Tuhan tidak pernah panik, ada amin? Justru sebenarnya Bapak Ibu, bagi orang malam hari, bagi orang krisis, bagi orang ada masalah, bagi Tuhan tidak ada masalah. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Jadi makanya satu hal yang kita harus ketahui bahwa di tengah masalah, di tengah kegelapan, Tuhan sanggup. Bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat mudah banget untuk membuat mujizat dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu hari ini izinkan saya untuk membagikan ada 3 hal yang tadi kita barusan baca sama-sama dalam Yohanes. Ada 3 hal, ada 3 langkah yang Tuhan Yesus sampaikan melalui firman Tuhan. Waktu kita kalau lakukan hal yang sama, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Ada amin? Nah, apa 3 hal itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah apa? Kita mau baca sama-sama, duduk. Katakan sama-sama Bapak Ibu, duduk. Duduk. Ya, duduk. Maksud duduk itu apa Bapak Ibu? Banyak orang berpikir ya tengah masalah, tengah krisis ya duduk. Banyak nggak orang Bapak Ibu di tengah pandemi kita sering duduk di rumah Bapak Ibu? Nggak bisa kemana-mana pasti duduk terus ya. Ya, nah hati-hati dengan duduk Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti kayak di rumah saya kita tuh dikirimin, kadang ada yang kirim kue, ada yang kirim roti. Kadang-kadang duduk tuh bahaya Bapak Ibu. Duduk makan roti, makan kue, lama-lama mengembang ke kanan ke kiri Bapak Ibu. Nah, bukan duduk yang seperti itu yang Tuhan inginkan, ya. Bukan duduk yang do nothing, yang stres, yang bingung, bukan seperti itu. Duduk yang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa kunci sebelum mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus dapat duduk. Duduk itu bicara apa Bapak Ibu? Ada sebuah kisah di Alkitab dalam Lukas, Bapak Ibu. Kita dapat buka sama-sama, kita dapat baca sama-sama dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Di mana satu hari Tuhan Yesus lagi datang bersama murid-muridnya ke rumah seorang yang bernama Maria dan Marta. Di mana pada waktu itu Marta begitu senangnya dan begitu sibuknya melayanin, bikin makanan, bikin kue, siapin minuman semuanya untuk Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, dia lihat adiknya Maria enak-enak aja duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Nah, pada waktu Marta melihat hal tersebut, Marta kesel. Dia komplain dengan Tuhan Yesus. Dan dia bilang seperti gini, Guru, masa Maria duduk enak-enak aja? Enggak bantu saya. Dan Bapak Ibu lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita baca di sini dalam Lukas 10 ayat 41. Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya berapa Bapak Ibu? Hanya berapa? Katakan sama-sama. 1. Hanya 1 saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Waktu saya tahu kebenaran firman ini Bapak Ibu, ampun. Kadang-kadang kita tuh sebagai anak Tuhan, kita tuh pikir dengan kita sibuk pelayanan, bukan berarti kita gak boleh pelayanan loh Bapak Ibu. Kita sibuk, kita melakukan banyak hal, kita panik. Tapi kita lupa dengan hal yang satu yang paling penting.
Rupanya di mata Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus, yang terpenting itu cuma satu. Yaitu apa? Duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan itu apa? Dengarkan Tuhan bicara. Nah jujur Bapak Ibu, siapa kita hari-hari ini yang rajin saat teduh? Kita yang mau duduk di kaki Tuhan. Mungkin kita banyak berpikir, Maria kan dulu kan waktu duduk di kaki Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus datang. Kalau sekarang kan Tuhan Yesus nggak ada. Jadi dari mana saya mau duduk? Gitu ya. Nah Bapak Ibu harus tahu dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa firman dengan Allah itu adalah sama. Jadi pada waktu kita duduk, kita lagi baca firman Tuhan Bapak Ibu. Posisi kita itu sama seperti Maria yang sedang duduk di kaki Tuhan Yesus. Ada amin semuanya? Makanya Bapak Ibu hari ini yang Tuhan inginkan, kenapa Tuhan izinkan pandemi dalam kehidupan kita? Supaya Tuhan mau kita tutup duduk di kaki Tuhan. Dengarkan Tuhan. Tuhan mau bicara sama kita. Banyak anak Tuhan dalam kehidupan kita, kita sibuk dengan melakukan segala sesuatu. Kita dengar kata orang ini ada peluang yang bagus, ada kangtau yang bagus, ada apa. Kita sibuk melakukan segala sesuatu, tapi kita lupa duduk di kaki Tuhan duluan. Makanya yang Tuhan mau adalah apa? Yang pertama kali sebelum Tuhan bikin mujizat, suruh duduk dulu semuanya, duduk dulu. Setelah duduk, baru mujizat terjadi. Ada amin semuanya. Nah, mungkin sebagian daripada kita berkata, saya sering kok baca Alkitab, saya ada kok baca Alkitab saat teduh, tapi kenapa saya tetap masih ada masalah ya? Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Duduk mendengarkan itu barusan sebagian. Ada sepotong lagi, ada sebagian lagi. Yaitu apa? Matius 7 ayat 24 mengatakan, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya dianggap seperti orang apa? Orang bodoh. Yang bangun rumah di atas apa? Pasir. Pada waktu ada masalah, banjir, hujan, badai menerpa, hancur. Jadi artinya Tuhan Yesus mau kasih tahu, orang yang cuma dengar, orang yang cuma baca tapi tidak lakukan, percuma, nggak ada gunanya. Itu sama seperti orang bodoh kata Tuhan. Makanya Bapak Ibu dalam kehidupan ini, kehidupan saya contohnya, saya ngalamin 28 tahun ikut Tuhan Bapak Ibu. Rajin pelayanan, kalau umpamanya di gereja ada Senin sampai Minggu, kalau perlu saya jadi maha hadir, hari Senin ada, hari Selasa ada. Kalau gereja ini ada apapun aktivitas, kalau ada kegiatan, kalau bisa saya ikutin semuanya. Tapi yang saya tidak pernah lakukan adalah apa? Duduk di kaki Tuhan. Waktu saya, di dalam kehidupan saya, pelayanan tetap jalan, luar biasa. Tapi banyak hal dalam kehidupan saya yang firman Tuhan katakan tidak saya lakukan. Contoh yang paling sederhana apa? Saya jarang bayar perpuluhan. Walaupun Bapak rohani saya, Pastor Juan, gembala saya, udah sering nasihatin saya, Jim ingat, yes, oke Juan, siap. Tapi masuk kanan keluar kiri, hari ini on time, besok nggak on time, kadang nggak bayar. Makanya pada waktu 5 tahun yang lalu sebelum krisis terjadi, saya sudah ngalamin krisis dulu. Nah Bapak Ibu ingat, sebelum kita dalam hidup ini, sebelum krisis, kalau kita tidak ikutin firman Tuhan, sebelum krisis kita udah ngalamin krisis. Nah, pada waktu saya ngalamin krisis Bapak Ibu 5 tahun yang lalu, apa yang saya bangun habis semuanya, di situ saya mulai back to Bible, saya duduk. Dan waktu saya baca firman Tuhan, saya tahu, saya sudah tahu. Hari ini nggak perlu lagi siapa yang ngomongin saya. Gembala saya tidak perlu ngomong, Pastor Juan tidak perlu ngomong, ketua saya tidak perlu ngomong. Saya sudah tahu apa yang saya salah. Makanya Bapak Ibu, waktu kita duduk di kaki Tuhan, bukan cuma sekedar baca, tapi introspeksi. Katakan sama-sama Bapak Ibu, introspeksi. Introspeksi artinya apa? Di area mana yang kita tidak lakukan, cepat-cepat kita bereskan Bapak Ibu. Makanya setiap hari Bapak Ibu, berkat Tuhan dalam kehidupan itu tuh melimpah. Seperti kalau saya umpamakan sebagai bejana ini berkat Tuhan itu penuh. Tapi bagaimana berkat Tuhan dapat ada dalam kehidupan kita kalau bejana ini banyak lubangnya? Kita tidak taat melakukan firman Tuhan, makanya semua berkat Tuhan itu habis semuanya. Makanya pada waktu 5 tahun yang lalu, saya waktu duduk di kaki Tuhan dan saya dengar, yes, ini nih yang saya nggak lakukan, cepat-cepat saya tambal. Jadi setiap lubang ini Bapak Ibu, waktu kita baca firman Tuhan di area mana kita nggak taat, waktu kita taat, kita lagi menyumpal lubang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak perlu lama-lama. Apa yang hilang 28 tahun dalam waktu 2 tahun Tuhan kembalikan lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, jadi
pada waktu kita duduk, bukan bicara duduk, baca Alkitab, kita cuman baca doang macam kayak absen Bapak Ibu. Tapi kita mau introspeksi di area mana dalam kehidupan kita. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu yang sangat luar biasa banget yang saya kemarin waktu awal tahun kita ada gathering dengan beberapa leader. Nah ada sebuah keluarga, seorang leader di dalam gereja kita yang di bawah saya, di bawah kepemimpinan saya. Dan mereka cerita bagaimana dalam 2 tahun ini selama pandemi, bagaimana Tuhan memproses hidup mereka dengan luar biasa banget. Dan bagaimana mereka dari orang yang top achiever dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, bagaimana Tuhan izinkan sampai kehilangan semuanya, sampai harus keluar dari rumah, sampai harus tinggal di kantor yang satu bilik, di mana itu nggak ada sekatan lagi Bapak Ibu. Bayangin seorang yang dari sukses, seorang top leader, sampai harus tinggal ngemper bersama anak-anaknya semua. Di titik yang paling rendah dalam kehidupannya, dia bertanya, Tuhan, why? Kenapa Tuhan izinkan dalam kehidupan ini? Kan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mimpin sel Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal tersebut dalam kehidupan saya? Tanpa disadarin Bapak Ibu, istrinya ini tidak tahu bahwa dulu memang dia seorang top leader dan suaminya dulu tidak sehebat dia. Sehingga dia merasa apa? Dia merasa sedikit superior, dia merasa lebih hebat daripada suaminya. Dan pada waktu dia merasa lebih hebat daripada suaminya, jujur, respect dan tidak ada penundukan diri dalam kehidupannya. Memang awalnya sebelum terjadi pandemi semuanya fine, tapi Tuhan izinkan yang namanya masalah untuk membentuk karakternya dia. Sehingga pada waktu habis semuanya, di mana dia udah gak bisa apa-apa lagi, semua ilmu, pengetahuan yang di kepalanya dia pakai semua, tidak dapat satupun yang bekerja. Dan apa? Dia cuma bisa duduk di rumah. Dan luar biasa Bapak Ibu, suaminya ini adalah seorang yang dulunya bukan anak Tuhan, tapi barusan beberapa tahun ini jadi anak Tuhan. Tapi suaminya ini selalu aktif, selalu rajin, duduk di kaki Tuhan, saat teduh, dan selalu mesbah. Jadi dulu awalnya dia selalu ajak istrinya, nggak usah lah saya sibuk, banyak kerjaan, banyak meeting, mesti ketemu klien. Tapi Tuhan izinkan, sampai nggak ada klien lagi mesti diketemuin. Di titik terendah dalam kehidupannya, cuma duduk di rumah, dia akhirnya mulai apa? Dia mulai dengerin suaminya. Dia mulai mau taat sama suaminya. Dia mulai respect sama suaminya. 1,5 tahun nggak ada order Bapak Ibu. Waktu dia mulai respect, waktu dia bertobat. Dalam 1,5 tahun ini Bapak Ibu, berkatnya berlimpah-limpah sampai dikejar berkat Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, duduk itu bukan bicara cuma duduk baca Alkitab. Mungkin dalam kehidupan kita sudah tahu banyak hal. Sudah banyak hal yang kita tahu ini, kita ini udah melenceng Bapak Ibu. Kita sudah tahu. Tapi mungkin kita merasa selama it's fine aja. Tapi Tuhan tidak izinkan hal itu Bapak Ibu. Tuhan mau supaya di saat-saat seperti ini, Tuhan mau kita tuh duduk. Kenapa Tuhan pengen bicara? Tuhan tidak mungkin memberkati orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? Yang Tuhan mau hidup itu berkenan sesuai dengan firman Tuhan untuk jadi kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin semuanya? Makanya Bapak Ibu, yang pertama kuncinya hari ini, Tuhan tidak pernah ada namanya krisis. Tuhan tidak pernah panik. Tidak ada namanya krisis dalam Tuhan. Di tengah malam orang pada bingung, Tuhan gampang bikin mujizat. Di masalah yang sama, di pandemi yang sama, 1,5 tahun gak ada order. Tapi dalam waktu 1,5 tahun kalau Tuhan mau buka berkat, itu begitu gampang dalam kehidupan kita. Makanya nomor 1 Bapak Ibu adalah apa? Bukan dudung ya. Dudung itu sup kambing. Duduk Bapak Ibu, ada amin semuanya? Yang kedua Bapak Ibu, mengucap syukur. Mengucap syukur. Jadi setelah Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk Bapak Ibu, yang kedua Tuhan Yesus mengambil, kita baca ayatnya sama-sama Bapak Ibu, kita keluar. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Kunci yang kedua untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk mempunyai iman yang mengubahkan dari masalah menjadi berkat, adalah mengucap syukur Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu kata-kata ini bahwa Yesus mengambil 2 ikan dan 5 roti itu dan mengucap syukur. Kalau kita baca baik-baik dan kita renungkan ayat ini Bapak Ibu, bisa nggak Tuhan Yesus bilang gini, Andreas, Filipus nggak salah kamu. 5.000 orang kamu cuma kasih saya 2 ikan dan 5 roti, mana cukup? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa kan? Tapi Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mengambilnya dan mengucap syukur. Berapa sering dalam kehidupan kita
pada waktu kita mungkin menerima uang makan uang bulanan dari suami kita mungkin bilang apa? Mana cukup? Kadang kita melihat dalam kehidupan kita ini, kita sering komplain, mana cukup? Gimana bisa? Kita mau bisnis, mana cukup modalnya? Kadang-kadang kita selalu melihat apa yang di tangan kita tuh gak ada artinya Bapak Ibu. Sama dalam bisnis juga. Bisnis saya ini gak ada apa-apanya. Saya tuh kalau maunya tuh bisnisnya mungkin kalau pertambangan baru bisa kaya. Kalau gini bisnisnya untuk apa? Tanpa disadarin kita suka anggap remeh dengan apa yang di tangan kita Bapak Ibu. Hari ini yang Tuhan Yesus mau katakan adalah apa? Mengucap syukur walaupun cuma 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti tangan kita. Tapi waktu kita mengucap syukur, itu dapat memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul Bapak Ibu. Jadi kunci yang pertama selalu mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Sama dalam kehidupan saya, dalam bisnis saya juga. Waktu Tuhan izinkan dulu item barang saya ada ratusan item Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang apa? Kamu cuma fokus sama 1 aja. 1 Tuhan. 1. Gimana 1 bisa? Mau kaya? Gimana? Fokus 1. Ngucap syukur. Bukan karena produknya Bapak Ibu. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada amin semuanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang jangan lihat produknya. Karena di tangan Tuhan apapun juga kalau Tuhan mau berkati Bapak Ibu. Itu akan luar biasa. Makanya kita harus milikilah namanya itu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Nah, mengucap syukur itu Bapak Ibu bukan cuma namanya mengucap syukur waktu kita dapat berkat. Jadi yang pertama kita harus mengucap syukur dengan apa yang pada kita. Yang kedua Tuhan mau mengucap syukur sebelum mujizat terjadi. Kita sering ya oke lah gue bisa mengucap syukur ya kalau dapat ordernya banyak, kalau udah dapat omsetnya gede. Tapi kalau sekarang kayaknya masih encrit-encrit gini ngucap syukur. Nah itu gak bisa Bapak Ibu. Kita coba baca di ayat ini Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus mengambil 2 ikan dan 5 roti, ia mengucap syukur. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus mengucap syukur, mujizat sudah terjadi belum? Mujizat sudah terjadi belum? Belum. Jadi yang namanya ngucap syukur itu Bapak Ibu, bukan setelah kita dapat order, bukan setelah kita dapat tender, tapi mengucap syukur sebelum mujizat terjadi. Ada amin? Nah makanya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, selalu kita harus bangun setiap pagi dalam kehidupan kita. Sebelum mata kita dibuka, kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Bapak terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk Engkau Bapak yang baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Kita harus mengucap syukur dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Kita lihat Bapak Ibu. Tembok Yeriko. Pada waktu Yosua katakan untuk mereka bersorak, mereka mengucap syukur, mereka berseru. Itu pertanyaan saya. Tembok itu sudah hancur dulu atau belum? Belum. Justru mereka bersorak, tembok itu hancur Bapak Ibu. Jadi hari ini pada waktu waktu mau nawarin sesuatu kepada orang-orang tolak kita jangan yang bersungut-sungut. Tuh kan gue udah bilang susah kan barangnya kan. Gue udah bilang barangnya gak laku. Gue udah bilang ini barang gak mungkin bisa laku. Di dalam keadaan pandemi ini gue capek-capek keluar. Yang ada ngucap syukur. Katakan sama-sama ngucap syukur Bapak Ibu. Saya percaya pada waktu Paulus dan Silas dikatakan di Alkitab. Mereka dalam penjara. Mereka besok mungkin mau dibunuh mati. Mereka gak tahu masa depan mereka. Hari esok pun gak tahu. Di tengah keadaan yang paling sulit dalam kehidupan mereka. Paulus dan Silas mengucap syukur. Mereka memuji Tuhan Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata terjadi gempa bumi yang begitu luar biasa sehingga pintu-pintu terbuka dan mereka diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hari ini milikilah mengucap syukur dalam kehidupan kita. Karena kita tahu waktu kita mengucap syukur apa yang belum terjadi dalam kehidupan kita seperti menarik kuasa Tuhan turun. Yang tadinya mereka masih dalam penjara. Yang namanya penjara Bapak Ibu gak jelas. Depan mentok, kanan mentok, belakang mentok, sini mentok. Itu namanya penjara. Sering kita mengalami penjara dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Semua udah kita coba, mentok semuanya. Tapi waktu kita mengucap syukur Bapak Ibu, terjadi gempa yang luar biasa. Setiap pintu-pintu itu tutup, Tuhan buka. Ada amin semuanya? Ada amin semuanya Bapak Ibu? Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Nah yang ketiga Bapak Ibu, setelah duduk, mengucap syukur. Yang ketiga, Tuhan Yesus membagi-bagikannya. Apa arti membagi-bagikan Bapak Ibu?
Membagi-bagikan itu artinya give. Giving. Give. Hari ini, di tengah masalah, di tengah krisis, mungkin bisa aja murid-muridnya cuma 2 ikan dan 5 roti, suruh bagi. Gue makan apa? Kalau gue bagi, ini udah seencrit-encrit nih. Gue mesti bagi lagi. Nggak salah Tuhan. Udahlah gue makan sendiri aja lah. Nggak seperti itu. Murid-murid yang membagi-bagikan, memberi. Ada seorang anak yang mempunyai 2 ikan dan 5 roti, dia beri Bapak Ibu. Pada waktu dia beri, mujizat terjadi. Jadi artinya Bapak Ibu apa? Di tengah masalah, it's time to giving. Di tengah krisis, it's time to giving. Ada amin Bapak Ibu? Di tengah krisis, it's time to giving. Masa? Nah udah tinggal dikit, udah gak ada orderan dikasih, habislah. Ini pengajaran sesat jangan-jangan. Ayo kita baca ayatnya sama-sama Bapak Ibu. Dalam Kejadian 1 Bapak Ibu, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi dari dulu Bapak Ibu yang namanya krisis, yang namanya kelaparan, yang namanya masalah itu dari zaman dulu, dari kejadian udah ada Bapak Ibu. Jadi jangan kita bilang, wah ini tahun 2021, 2022 ini krisisnya terlalu berat ini. Enggak. Dari zaman dulu sudah ada. Jadi tenang ya. Yang namanya krisis itu dari zaman dulu sudah ada. Tapi responnya, krisis dari dulu udah krisis. Tapi sikap dan tindakan itu yang menentukan hasil bedanya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ini ceritanya panjang, tapi Bapak Ibu harus baca di ayat 12 nih ya. Di tengah krisis, di tengah kelaparan, apa yang Ishak lakukan Bapak Ibu? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi bayangin Bapak Ibu, di tengah krisis, di tengah kelaparan, Ishak bukannya berhemat, Ishak bukannya tambah medit, yang Ishak lakukan apa? Menabur, dan Alkitab mengatakan dia diberkatin Tuhan. Dia apa? Menuai 100 kali lipat karena ia sangat diberkati Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang saya sangat diberkati oleh istri saya sendiri Bapak Ibu. Di mana 2 tahun yang lalu biasa kalau dia ulang tahun saya suka kasih hadiah berupa barang. Tapi 2 tahun yang lalu sebelum terjadi pandemi, saya pikir waktu itu untuk memberikan kepada dia itu mungkin ya udahlah bagusan kasih uang tunai kepada dia. Ya mungkin dia bisa pegang, dia bisa mau beli apa, terserah dia. Nah pada waktu saya kasih uang itu kepada istri saya Bapak Ibu, apa yang terjadi tahu nggak? Bulet-bulet itu uang, besoknya dia transfer Bapak Ibu ke temennya yang membuka yayasan bangun sekolah di Labuan Bajo. Terus masalahnya Bapak Ibu yang dikasih itu semuanya, bukan setengah, bukan sedikit. Saya bilang, kok dikasih semua? Kan kamu gak gitu kenal sama orangnya. Ya kasihan dia bilang, ya udah pokoknya itu sekolahnya supaya bisa kebangun, anak-anak dapat sekolah. Saya bilang, aduh saya bilang kan, tuh kan gue udah kasih semua, kamu kasih semua. Nanti kalau habis, nanti kan minta duit sama saya lagi. Saya bilang gitu kan. Ini mah saya bilang, aduh saya bilang kan, gak usah, aduh tapi udahlah uang udah dikasih semua mau gimana lagi Bapak Ibu. Gak usah tarik lagi, gak mungkin telepon dong balikin lagi setengah, gak mungkin gitu kan. Dan akhirnya Bapak Ibu gak lama kemudian terjadilah namanya pandemi. Nah waktu pandemi, yang luar biasa lagi sebelumnya itu aja usaha restoran yang istri saya jalankannya itu ya so-so, gak dibilang rame banget. Nah di tengah pandemi Bapak Ibu waktu mulai masuk pandemi, istri saya tuh keluar ide baru lagi. Semua gojek online dibayar, dia pesan dia kasih makan semua. Saya bilang, hah dikasih makan semuanya? Nanti gimana bayarnya? Ya udah yang penting orang gak dapat makan sekarang, kasih dulu. Wah saya pikir memang ya udahlah. Kasih aja semuanya, tinggal tutup restorannya habis itu kan, memang kan lagi sepi gitu kan. Ya udahlah mau jualan apa lagi, tutup aja, kasihlah semua gitu kan. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu saya lihat, apa yang dia berikan tidak pulang sia-sia. Satu persatu tuh Tuhan bukakan ide sama dia, bikin tumpeng ada isi lobster lah, inilah itulah. Sampai di tengah pandemi ini dia kebanjiran order yang luar biasa Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu Bapak Ibu.
Dan waktu saya tahu seperti itu, wah saya juga nggak mau kalah Bapak Ibu. Oh gitu ya, oh saya juga memberi Bapak Ibu. Saya akhirnya termotivasi juga, saya mulai bantu. Setiap orang yang saya ketemu, ada gereja-gereja kecil, mereka pada waktu pandemi mereka nggak ada penghasilan karena gerejanya tutup. Satu persatu tuh ada yang pendeta kena COVID, ada yang nggak ada masker, nggak ada vitamin, jemaatnya juga bermasalah. Saya mulai, karena saya tahu. Waktu saya baca firman Tuhan ini, di tengah krisis, Ishak menabur. Dan saya bilang apa? Di tengah pandemi ini, pokoknya saya bantu sebanyak mungkin orang Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa cuplikan yang saya mau kasih dari Bapak Ibu. Ini bukan cuma dari saya, dari teman-teman leader yang semua juga sehati. Mereka menabur di tengah pandemi dan begitu luar biasa berkat Tuhan mereka alamin Bapak Ibu. Ini ada sebuah cuplikan yang kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Saya Gembala Sidang Jemaat di GBI Cengklong tempat ini. Saya hanya bersyukur, berterima kasih kepada donatur dari GBI Gilgal yang menabur, menyelesaikan bangunan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya berdoa, ya Tuhan yang membalas semua kebaikan para donatur dengan luar biasa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus pasti memberkati semuanya ini. Amin. Saya sebagai gembala di GBI Jalan Bangun Nusa, saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak Gembala dan juga Bapak Jimmy sehingga kami bisa melakukan semua pesan yang sangat berharga buat saya sebagai gembala di tengah-tengah masyarakat yang demikian tempat ini, sehingga kami merindukan gereja di GBI Bangun Nusa ini mengalami pertumbuhan baik secara rohani maupun jiwanya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih atas dukungan semua yang sudah dilimpahkan kepada kami melalui gereja kita Indonesia Jalan Bangun Nusa. Tuhan Yesus memberkati Pak. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya Pendeta Ketut Suarcana. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Juan Mogi sebagai gembala. Ya, kiranya Tuhan pakai Pak Pendeta Juan Mogi dan seluruh jemaat untuk terus jadi berkat ya bagi gereja-gereja yang sedang bertumbuh, bagi gereja-gereja yang sedang berkembang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk supportnya ya, sehingga pembangunan terus berjalan dan sudah mencapai titik-titik akhir ya, sudah hampir final lah, sudah 90% ya. Sekali lagi terima kasih untuk support ya, untuk doa-doanya ya, buah kasih yang sudah kami terima ya, yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu semuanya. Waktu saya mulai ketemu mereka satu persatu, mereka di mana udah nggak bisa bangun gerejanya, mereka bingung, mereka benar-benar dalam keadaan yang hopeless. Tapi waktu saya mulai ketemu mereka, dia saya bilang apa? Kalau kamu ketemu mereka, pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan mau pakai kamu untuk menolong mereka. Satu persatu kita tolong Bapak Ibu. Dan saya melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Di tengah pandemi ini bisa dibilang produk yang saya jalankan ini bukan produk yang berhubungan sama COVID, yang tidak berhubungan sama kesehatan, produk otomotif yang mungkin banyak bengkel yang tutup. Tapi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Sepanjang 2020-2021 ditutup, saya melihat dan saya waktu dapat laporan daripada adik saya Awen, saya sampai kaget. Bagaimana sepanjang 2 tahun ini semua omset perusahaan kita tuh naik sampai 40% Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya lihat apa yang kita tabur Bapak Ibu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Seperti 2 ikan dan 5 roti tangan kita. Waktu kita mulai bagikan, dan kita bagikan Bapak Ibu. Sisanya 12 bakul bagi kita. Makanya hari ini Bapak Ibu, berapa banyak kita yang kadang-kadang hari ini, kita mungkin bingung bagaimana caranya. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita panik, tapi Tuhan tidak pernah panik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang namanya membagi-bagikan itu artinya apa? Mendistribusikan. Pada waktu Tuhan suruh murid-muridnya untuk membagikan roti-roti itu Bapak Ibu, harus dibagikan kepada 5.000 orang, itu pria. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Artinya apa? Yang Tuhan mau lakukan bagi kita, yang terakhir, setelah kita duduk,
kita dengar Tuhan, kita mengucap syukur, kita jadi saluran berkat. Yang terakhir Tuhan mau kita apa? Kerja, lakukan. Berapa banyak kadang-kadang kita pada waktu di tengah masalah ini, dalam keadaan seperti ini, kita mau lakukan sesuatu itu pada takut semuanya. Kalau gue lakukan seperti ini, kalau gue nanti main di online, gue iklan, nanti balik gak uangnya ya? Sering kita kadang-kadang Bapak Ibu, ketakutan kita tuh lebih besar daripada iman kita Bapak Ibu. Hari-hari ini saya melihat di tengah pandemi ini hampir semua dealer-dealer saya juga walaupun mereka tidak kena COVID. Tapi pikirannya kena COVID Bapak Ibu. Artinya apa? Udah takut duluan. Udah pesimis duluan. Sehingga pada waktu kalau kita pesimis dalam kehidupan kita sulit melakukan apapun juga. Yang kita lihat itu adalah masalahnya. Kalau gue spend duit seperti ini, balik gak ya? Ya memang mungkin banyak orang yang coba-coba dan akhirnya banyak yang gagal. Karena mereka lupa. Mereka miss yang pertama duduk di kaki Tuhan. Waktu kita duduk di kaki Tuhan, kita tuh lagi connect dengan Tuhan. Tuhan pengen menyamakan frekuensi kita hari ini. Dari frekuensi AM menjadi FM. Dari frekuensi duniawi, Tuhan pengen rubah jadi frekuensi God's frekuensi. Tuhan pengen bicara sama kita. Makanya waktu saya melakukan seperti ini Bapak Ibu, 3 hal ini dalam kehidupan saya, itu ide demi ide itu ngalir aja. Saya bilang sama Wan bangun tim. Berapa banyak Ko Jimmy? Kita bangun 40, tahun ini 100. Wah, apa balik modal Ko Jimmy? Apa bisa? Online, bangun seperti ini, spend budget seperti ini caranya, Tuhan kasih tahu seperti ini. Apa mungkin Ko Jimmy? Saya bilang taat aja. Apa yang Tuhan bicara? Karena duduk, Tuhan bicara. Dan saya lakukan Bapak Ibu. Makanya hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Ada amin. Tuhan tidak pernah panik. Ada amin semua Bapak Ibu semuanya. Tuhan tidak pernah panik. Apapun masalah yang kita hadapin saat ini. 1, duduk. Jangan panik, jangan bingung, duduk. Dengarkan Tuhan. Di area mana yang kita perlu bertobat, kita rubah. Di bagian mana yang kita masih belum melakukan kehendak Tuhan, kita pasti tahu Bapak Ibu. Nggak perlu ada yang kasih tahu kita sendiri sudah tahu di area mana. Lakukan itu Bapak Ibu. Mengucap syukur sama Tuhan. Kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagi jadi saluran berkat. Apa yang tangan kita terus kita bagiin. Dan Tuhan tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita. Ada amin semua Bapak Ibu semuanya. Kita mau naikin pujian ini semuanya sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikan ku ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita sebagai pahlawan, sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Hari ini apapun yang kita alamin, apapun persoalan, krisis yang kita hadapin, Tuhan tidak pernah gagal dalam membentuk kita. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati setiap janji-janji dalam kehidupan kita. Cuma kadang kita yang masih menunda-nunda untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini jemaat GB Gilgal yang saya kasihi, saya percaya hari ini. Mari kita datang hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita bukan cuma sebagai pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Tuhan sudah berbicara seringkali dalam hati kita, tapi kita masih belum melakukannya. Tapi biar hari ini di pertobatan kita hari ini. Supaya kita pulang dari tempat ini, di area mana kita masih belum taat.
Mungkin kita masih belum mengampunin orang yang bersalah pada kita. Tuhan mau kita untuk mengampunin. Kita mungkin masih belum mengasihi, kita masih belum tunduk kepada pasangan kita. Hari ini kita mau bereskan hal itu di hadapan Tuhan. Sehingga setiap pundi-pundi yang berlobang dapat ditutup. Sehingga berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau pakai lidah bibir kita selalu memuji Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Karena Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dan Tuhan mau di tengah krisis ini, kita tidak tahu 2022 apapun namanya, pandemi, endemi, apapun sebutannya. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah tidak pernah panik. Tuhan yang kita sembah 2000 tahun yang lalu sanggup membuat mujizat. Tuhan yang sama juga sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita semuanya. Apa yang tangan kita meskipun cuma tinggal 2 ikan dan 5 roti, Tuhan yang sanggup memberi makan 5.000 orang sampai sisa 12 bakul. Hari ini terima dengan iman, percaya. Maka apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul di hati kita sekalipun, Tuhan akan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak sudah selesai menyampaikan isi firman-Mu. Biar segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami cuma dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Yes, thank you. God bless you.